Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Alpina Alia Rahma dengan NIM 2108320 dan rekan saya Afifah Amalia dengan NIM 2108821 dan Ina Nailul Amania dengan NIM 2108949. Selanjutnya, mari kita simak baik-baik materi yang akan disampaikan. Kepemimpinan transformasional adalah bentuk nilai keyakinan dan kebutuhan yang termasuk di dalamnya perubahan sebagai bentuk terobosan baru. Seorang pemimpin dengan gaya transformasional diyakini bisa memengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin dengan memotivasi dan memperdayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Dimensi kepemimpinan transformasional. Menurut Bas dan Avolio dalam Wulandari 2004 mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional terdapat 4 dimensi, yaitu karismatik, memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, inspirasi dan kepercayaan kepada pengikut serta tindakannya lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Yang kedua yaitu intellectual stimulation, tingkat perhatian dan dukungan yang diberikan kepemimpinan pada bawahan. Yang ketiga yaitu inspirational motivation, memperluas wawasan bawahan dengan mengkaji ulang permasalahan lama dengan cara baru. Yang keempat yaitu individualist consideration, memperlakukan secara berbeda-beda namun adil, menyediakan sarana prasarana dalam rangka pencapaian tujuan serta memberikan pekerjaan menantang bagi bawahan yang menyukai tantangan. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Paradigma baru dari kepemimpinan transformasional mengangkat 7 prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis sebagaimana di bawah ini. 1. Simplifikasi. Keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab kemana kita akan melangkah menjadi hal pertama yang penting untuk kita implementasikan. Yang kedua, motivasi. Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu kita lakukan pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam organisasi. Berarti seharusnya dia dapat pula mengoptimalkan, memotivasi, dan memberi energi kepada setiap pengikutnya. Praktisnya dapat saja berupa tugas atau pekerjaan yang betul-betul menantang serta memberikan peluang bagi mereka pula untuk terlibatkan dalam suatu proses kreatif, baik dalam hal memberikan usulan ataupun mengambil keputusan dalam pemecahan masalah, sehingga hal ini pula akan memberikan nilai tambahan bagi mereka sendiri. Yang ketiga yaitu fasilitas, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Hal ini akan berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat itu inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan bila mana diperlukan dan menjadi suatu tuntunan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi yang efektif dan efisien. Setiap orang yang terlibat
perlu mengantisipasi perubahan dan seharusnya pula mereka tidak takut akan perubahan tersebut. Dalam kasus tertentu, pemimpin transformasional harus sigap merespon perubahan tanpa mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang sudah dibangun. Yang kelima itu mobilitas, yaitu pengarahan semua sumber daya yang ada melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam pencapaian visi dan tujuan. Pemimpin transformasional akan selalu mengupayakan pengikut yang penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam itu siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Yang ketujuh tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan suatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu pula didukung oleh pengembangan disiplin spiritual, emosi, dan fisik serta komitmen. Apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan, profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa profesionalisme guru termasuk pada 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru selain dari kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Lalu, apa peran kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasionalnya untuk meningkatkan profesionalisme guru? Nah, yang memenuhi indikator transformasionalnya itu sendiri ialah kepala sekolah yang memiliki peran konselor dalam membangun mutu dan kualitas. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah semua hal yang bersifat perbaikan secara terus-menerus, memiliki visi dan misi ke depan, berpusat pada kebutuhan siswa sehingga tidak hanya prestasi siswa saja yang meningkat, melainkan juga meningkatkan mutu dan kualitas profesi guru itu sendiri. Sesuai penelitian Fatinam, bahwa faktor-faktor yang mendukung kepala sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru adalah dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru dan tunjangan sertifikasi kepala sekolah. Komponen kepemimpinan transformasional. Bas dan Avolia berpendapat bahwa komponen kepemimpinan transformasional ada 4 macam, yaitu yang pertama, idealized influence, yaitu mengubah jati diri setiap orang untuk memunculkan rasa hormat atau respect dan rasa percaya diri atau trust dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu inspirational motivation, yang tercermin di dalam lingkungan yang senantiasa menyediakan sesuatu yang menantang dan senantiasa memberikan arti dari sebuah tanggung jawab orang-orang yang dipimpin. Yang di dalamnya adalah sikap pemimpin yang dapat menghasilkan kerja nyata yang jelas dan perilaku yang mampu mendemonstrasikan komitmen dan dukungan terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu intellectual simulation, pemimpin yang menggunakan metode kepemimpinan yang mencari atau inovasi-inovasi baru dan menggunakan cara penyelesaian yang kreatif dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang terakhir yaitu individualized consideration, yaitu refleksi yang dilakukan oleh pemimpin yang selalu memperhatikan dan menjunjung tinggi kepada mereka yang memiliki prestasi dan selalu memperhatikan kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jika kepemimpinan transformasional kepala sekolah baik, maka mutu sekolahnya pun akan baik. Nah, apa sih mutu sekolah dasar? Mutu secara umum adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan atau tersirat. Sedangkan mutu pendidikan di sekolah dasar adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah,
sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut normal atau standar yang berlaku. Karakteristik mutu sekolah dasar. Menurut pendapat Edward Sellis, sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfokus pada pelanggan, di mana baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul. Dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. Yang ketiga yaitu sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusia. Yang keempat yaitu sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. Yang kelima yaitu sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian pada berikutnya. Dan yang terakhir yaitu sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas. Inovasi guru dalam meningkatkan mutu sekolah dasar. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau berbeda dari apa yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana di bidang pendidikan. Inovasi dalam pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan, di mana inovasi pendidikan ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan semua komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, tingkat pendidikan, maupun arti luas dalam pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, banyak sekolah melakukan inovasi pendidikan. Banyak usaha-usaha yang dilakukan dalam kegiatan yang bersifat pembaharuan. Contohnya, upaya guru dalam menerapkan inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan senantiasa selalu mengupdate informasi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalitas guru dan membuat inovasi dalam media pembelajaran maupun metode pembelajaran. Hambatan peningkatan mutu sekolah dasar ini perlu adanya penelitian dan dicermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di era globalisasi. Ada beberapa pendapat para ahli pendidikan tentang hambatan peningkatan mutu pendidikan, yaitu yang pertama menurut Dr. Sudijarto menyatakan bahwa rendahnya mutu atau mutu pendidikan di samping ini disebabkan oleh karena adanya pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurangnya memadai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum, serta penggunaan prestasi hasil belajar secara kognitif sebagai satuan-satuan indikator keberhasilan pendidikan. Juga disebabkan karena sistem evaluasi tidak secara terencana didudukan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem kurikulum. Yang terakhir yaitu secara umum, Edward Sellis dalam Total Quality Management in Education menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu salah satunya miskinnya perencanaan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur atau manajemen, tidak cukupnya jam pembelajaran, sumber daya, dan pengadaan staf. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.